Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putri Marsha, NIM 20160102 dari kelompok 4 dengan beranggotakan yang pertama Desi Prantika 2016010021. Selanjutnya Dini Hasanah Putri dengan NIM 2016010032. Selanjutnya Salsabila Putri Marsha NIM 2016010102, dan selanjutnya itu Aldini Rambe 2016010103. Baiklah, pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai huriyah. Mau masuk ke materi, terlebih dahulu kita mengenal apa yang dimaksud dengan huriyah tersebut. Apa huriyah itu? Huriyah atau kebebasan. Huriyah atau kebebasan merupakan salah satu prinsip dari ekonomi Islam. Prinsip huriyah atau kebebasan ini memberikan seseorang kenikmatan dalam berpikir dan bertindak di kegiatan ekonomi. Dan tindakan-tindakan ini merupakan tindakan terpuji yang dapat dirasakan oleh suatu negara. Dan prinsip huriyah atau kebebasan ini kita disuruh dalam mengelola atau mendistribusikan kekayaan alam, seperti kekayaan alam di darat maupun di lautan. Contohnya seperti apa? Seperti peternakan, perikanan, pertanian, dan bisnis-bisnis ekonomi lainnya. Nah, selanjutnya itu huriyah ini juga merupakan prinsip dasar dari perjanjian, yang mana pihak bebas melakukan perjanjian atau akad, atau yang bisa kita sebut dengan freedom of making contract, yang dimana di sini ini kita bisa melakukan objek perjanjian atau akad dan menentukan kepada siapa saja kita melakukan perjanjian ini, membuat perjanjian ini, membuat akad ini, dan di sini juga kita dapat menyelesaikan apabila ada permasalahan atau persengketaan pada yang akan terjadi kemudian hari. Nah, pada huriyah ini atau kebebasan ini kita didasari dengan akad syariat Islam. Di sini ini juga terdapat hadis Nabi, riwayat Imam At-Tirmizi dari Amir bin Auf Al-Muzani. Nabi SAW bersabda, yang mana perjanjian boleh dan bebas dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. Nah, dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita boleh melakukan kebebasan dalam akad atau perjanjian apabila kita tidak menentang syariat Islam, yang mana yang halal itu diharamkan atau yang haram itu dihalalkan. Nah, semasa kita tidak melawan syariat Islam atau tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka kebebasan atau huriyah itu diperbolehkan. Dan perjanjian ini dilakukan tanpa ada khilafan atau tanpa ada kepaksaan. Nah, untuk penjelasan apa tentang huriyah itu cukup sekian dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldini Rambe, NIM 2016010103. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kami yang kedua, yaitu dalil-dalil al-hurriyah. Al-hurriyah adalah konsep yang memandang manusia pada hakikatnya ialah hanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali bukan manusia sesama hamba. Bermula dari konsep ini, manusia dalam pandangan Islam memiliki kemerdekaan untuk memilih profesi, tempat tinggal, dan bahkan menentukan agama juga tidak boleh dipaksakan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy.
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها Wallahu sami'un alim, yang artinya tidak ada paksaan bagi orang yang mengadut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adanya kata-kata tidak ada paksaan berarti Islam menghendaki bahwa segala perbuatan harus didasari dengan kebebasan untuk bertindak, selama itu benar dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Demikian juga dengan kebebasan dalam ekonomi yang merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya, termasuk aktivitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut, seorang muslim tidak akan bisa melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupannya. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Prantika dengan NIM 2016010021. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi Al-Hurriyah, yaitu prinsip-prinsip Al-Hurriyah. Prinsip-prinsip Al-Hurriyah atau kebebasan mengandung maksud bahwa hukum Islam tidak diterapkan berdasarkan paksaan, akan tetapi berdasarkan penjelasan yang baik serta argumentatif yang dapat meyakinkan. Apakah di akhirnya manusia tersebut menerima atau menolaknya, maka hal tersebut diserahkan kepada tiap-tiap individu. Prinsip Al-Hurriyah ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kebebasan dalam beragama. Kebebasan dalam beragama mengandung maksud bahwa agama Islam tidak memaksa seseorang untuk menganutnya. Namun sebaliknya, hal itu diserahkan kepada masing-masing individu. Akan tetapi, andaikan jika kita telah memeluk agama Islam, maka wajib bagi kita untuk mengikuti segala garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bagi kita berpikiran untuk keluar dari agama Islam atau murtad. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 137. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa hukuman bagi orang-orang yang murtad ialah mendapat laknat dari Allah, malaikat serta seluruh umat Islam, serta kebaikannya akan menjadi terhapus, dan di akhirat kelak dia akan mendapat siksa neraka. Yang kedua yaitu kebebasan diri. Kebebasan diri ini mengandung maksud bahwa seseorang berhak melakukan setiap perkara yang disukai olehnya selagi tidak melanggar norma agama serta aturan pemerintah. Maka individu tersebut bebas melakukannya tanpa ada larangan dari pihak manapun. Yang ketiga yaitu kebebasan dalam bersuara dan mengeluarkan pendapat. Seorang individu berhak mengeluarkan pendapatnya. Masalah pendapat tersebut diterima atau ditolak itu diserahkan lagi kepada para pendengarnya. Namun, jika kata-kata yang dikeluarkan dalam mengeluarkan pendapat tersebut dapat menimbulkan huru-hara di tengah masyarakat, maka
kebebasan tersebut mungkin akan terhalang. Yang keempat, yaitu kebebasan bergerak. Setiap individu berhak bebas bergerak kemanapun tujuannya, asalkan tujuan tersebut dalam hal kebaikan. Namun, jika tujuan bergerak tersebut untuk melakukan suatu kejahatan atau bentuk maksiat lainnya, maka hal tersebut akan dilarang karena sama sekali tidak mengikuti konsep bebas dalam agama Islam. Yang terakhir yaitu kebebasan dalam mencari dan memiliki harta. Islam tidak pernah melarang seseorang untuk mencari harta. Bahkan Islam pun menggalakkan umatnya untuk bekerja agar mampu membayar zakat untuk membantu kebutuhan orang-orang yang kurang mampu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Hasana Putri dengan NIM 2016010032. Saya akan menjelaskan materi tentang kebebasan atau hurriyah dalam Islam. Kebebasan diartikan dengan terbebasnya seseorang dari dominasi jebakan kebendaan. Dengan zuaknya, ia mampu menyaksikan hakikat kebenaran atau musyafah atau ketersingkapan. Teologi Islam mengemukakan bahwa seseorang akan mendapatkan bahasan tentang kebebasan berkehendak atau para golongan Mu'tazilah, Jabariyah, dan Sunni dengan berbagai argumentasinya. Konsep kebebasan atau tindakan manusia dalam melakukan perbuatannya dalam teologi atau agama. Kemudian setelah terjadinya kontrak dengan dunia barat, konsep tersebut berkembang menjadi lebih luas cakupannya, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan memberikan argumentasi, kebebasan berpolitik, dan kebebasan berekonomi. Walaupun dapat dikatakan bahwa ide-ide dasar atau embrio pemikiran kebebasan di atas sudah ada dalam Islam, namun secara konseptual pada masa lalu belum ada dan baru ada pada abad ke-18. Al-Farabi mengemukakan konsep atau al-ahrar dalam kitab Al-Syiyah Al-Mudariyah.